Pemirsa, 3 terdakwa penembakan pos rental mobil berderai air mata sampaikan nota pembelaan lisan di depan Majelis Hakim Pengadilan Militer. Para terdakwa memohon kepada hakim agar tetap memberikan kesempatan menjadi TNI dan sampaikan tidak ada niat menembak bos rental mobil. Bahwa yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta akan menjatuhkan putusan kepada diri terdakwa dengan seringan-ringannya atau setidak-tidaknya seadil-adilnya. 3 terdakwa kasus penembakan bos rental mobil menangis saat menyampaikan pledoi atau nota pembelaan di hadapan majelis hakim. Mereka memohon majelis hakim untuk memberikan kesempatan agar tetap berada di matra TNI Angkatan Laut. Sidang pledoi kasus penembakan bos rental mobil ini digelar di Pengadilan Militer 2 Jakarta. Kami sangat menyesali perbuatan kami, menyesali segala kesalahan kami. Tapi kami mohon dengan sangat mendalam pada majelis hakim, kami melakukan hal ini bukan disengaja atau kami memiliki niat. Semua terjadi karena kami terpaksa. Keselamatan kami terancam. Kami menyadari kesalahan kami dengan membantu rekan kami membeli mobil yang tidak lengkap. Kami mengakui kesalahan kami dan kami tidak menghindar sedikit pun. Dan kami mengakui kesalahan kami dihukum. Kami mohon pada majelis hakim, kami sebagai tulang punggung keluarga, kami memiliki anak yang masih kecil. Selain sampaikan nota pembelaan secara lisan, kuasa hukum para terdakwa juga memohon hakim agar membebaskan para terdakwa dari dakwaan auditor dengan mempertimbangkan para terdakwa memiliki loyalitas serta keluarga. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Irian Syawahyudi, iNews melaporkan. Sebelumnya, 2 terdakwa kasus pembunuhan bos rental dituntut penjara seumur hidup, sementara 1 terdakwa dituntut hukuman penjara 4 tahun. Mereka juga harus membayar sejumlah restitusi kepada keluarga korban. Dua oknum TNI AL yakni Klasik Kepala Bambang Apriatmojo dan Sertu Akbar Adli dituntut penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan bos rental mobil di res area Tol Jakarta Tangerang yang menewaskan Ilyas Abdurrahman. Kedua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penadahan yang berujung penembakan. Hal itu disampaikan auditor militer saat membacakan tuntutan terhadap para terdakwa. Sementara terdakwa Sertu Rafsi dituntut penjara 4 tahun. Auditor militer juga menuntut agar para terdakwa dipecat dari kesatuan TNI AL. Seluruh tersangka diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban. Sementara itu, keluarga korban mengapresiasi tuntutan penjara seumur hidup terhadap para terdakwa. Mereka berharap hakim memutuskan hukuman sesuai tuntutan. Pertama, kami mengapresiasi untuk tuntutan itu dan kami juga dari pihak korban menunggu putusan akhir dari hakim, karena majelis hakim bukan hanya sebagai corong hukum, tetapi juga merupakan corong keadilan untuk kami selaku korban pada kasus ini. Begitu. Seorang bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman meninggal dunia setelah ditembak oleh oknum TNI AL. Korban ditembak saat berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental miliknya. Aksi penembakan itu terjadi di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Peristiwa terjadi pada 2 Januari 2025 lalu. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat luka tembak di bagian dada. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. DPR membantah rapat pembahasan RUU TNI digelar tertutup. Rapat pembahasan RUU TNI dinilai terbuka dan hanya membahas 3 pasal saja.
DPR membantah tudingan rapat pembahasan RUU TNI digelar secara diam-diam dan tertutup. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan tidak ada yang disembunyikan dalam pembahasan RUU TNI. Pembahasan RUU TNI yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta hanya membahas 3 pasal saja. Rapat di hotel juga dipersingkat dari 4 hari menjadi 2 hari saja dalam rangka efisiensi. Yang pertama saya sampaikan bahwa tidak ada kebut-mengebut dalam Undang-Undang Revisi Undang-Undang TNI. Seperti kita tahu bahwa revisi Undang-Undang TNI ini sudah berlangsung dari berapa lama ya? Berapa bulan lalu. Dan itu kemudian dibahas di Komisi 1 termasuk kemudian mengundang partisipasi publik. Yang kedua, bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, itu rapat diadakan terbuka dan memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Walaupun kemarin saya lihat rencananya 4 hari disingkat menjadi 2 hari dalam rangka efisiensi. Dasko juga menyebut draft RUU TNI yang beredar di media sosial berbeda dengan draft yang dibahas Komisi 1 DPR. Sementara Komisi 1 DPR hanya membahas 3 pasal saja dalam RUU TNI, yaitu pasal 3 ayat 2, pasal 53, dan pasal 47. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, revisi Undang-Undang TNI menjadi sorotan, salah satunya terkait 3 poin, yakni TNI aktif bisa menduduki jabatan sipil, umur pensiunan, dan TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Dalam Undang-Undang TNI sebelumnya, TNI aktif tidak boleh menjabat di kementerian ataupun lembaga sipil sebelum mengundurkan diri. Sementara di RUU TNI perwira TNI aktif bisa menjabat di 16 kementerian atau lembaga, yakni di Koordinator Bidang Polkam, Pertahanan Negara, Setmilpres, Intelijen Negara, dan Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional atau DPN, SAR Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, BNPB, dan BNPT. Selanjutnya, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Poin kedua yang menjadi sorotan adalah batas usia pensiun. Di Undang-Undang TNI, batas usia pensiun Bintara dan Tamtama 53 tahun dan 58 tahun. Sementara di RUU TNI, Bintara dan Tamtama 55 tahun dan Bintang 4 usia pensiun disesuaikan dengan kebijakan Presiden. Ya, poin ketiga yang menjadi perhatian adalah kedudukan TNI. Dalam revisi Undang-Undang TNI terakhir, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan. Untuk pertama kalinya pemain keturunan dari Timnas Indonesia berjumpa dengan pelatih Patrick Kluivert di Sydney, Australia. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.